Selamat datang di perkuliahan kepemimpinan pada hari ini dengan tema pemimpin dilahirkan atau diciptakan. Pemimpin dilahirkan atau diciptakan, hal itu terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, kepemimpinan sebagai bakat atau traits approach. Yang kedua, kepemimpinan dapat dipelajari, yaitu style approach. Kepemimpinan sebagai bakat atau traits approach. Traits approach adalah teori yang mempercayai bahwa kemampuan memimpin seseorang bukanlah hasil belajar, melainkan bakat seseorang yang dibawa sejak lahir. Bakat yang bisa diturunkan dari orang tuanya. Pandangan beberapa teori tentang traits approach. Yang pertama, teori psikologis. Menurut Hans-Jürgen Elseps, menjelaskan bahwa kepribadian merupakan kumpulan tingkah laku dan diposisikan yang terorganisasi secara hierarkis dan menjadi suatu tipe atau tipologis. 4 kepribadian manusia. Yang pertama, melankolis, emosinya tidak stabil, dan introvert. Yang kedua, koleris, emosinya tidak stabil, dan ekstrovert. Yang ketiga, pragmatis, emosinya stabil, dan introvert. Dan keempat, sanguinis, emosinya stabil dan ekstrovert. Ciri-ciri dari ekstrovert dan introvert. Ekstrovert ialah antusias, banyak berbicara, tegas, suka berteman, bersemangat, spontan, percaya diri, suka keramaian, dan suka bercerita. Kalau introvert, tidak banyak bicara, lebih suka bekerja sendiri, tidak suka menjadi pusat perhatian, berhati-hati, lebih suka berfokus pada suatu hal, sulit bergaul, lebih sering mendengarkan daripada bercerita, suka mengamati interaksi di sekitar mereka. Yang kedua, pandangan tradisional. Menurut pandangan tradisional, bahwa kelebihan yang dimiliki seseorang bisa berasal dari dalam dirinya dan juga bisa berasal dari luar dirinya. Contoh, Sultan Agung, seorang raja sering dianggap memiliki kelebihan atau kesaktian, dan kelebihan tersebut akan diturunkan pada putra mahkotanya. Pandangan ketiga, pandangan teori genetik. Menurut pandangan teori genetik, bahwa secara genetis manusia tercipta dari kombinasi 23 pasangan kromosom yang terdiri dari kromosom jenis XX untuk wanita dan kromosom XY untuk laki-laki. Faktor hereditas menurun secara genetik dari orang tua kepada anaknya. Empat, karakter pemimpin idaman. Kepemimpinan model trait approach berfokus pada kepribadian dan karakter sang pemimpin. Karakter ideal yang dimiliki oleh seorang pemimpin: pertama, kecerdasan; kedua, keyakinan diri; ketiga, ketegasan; 4, integritas; 5, sosialitas. Kepemimpinan dapat dipelajari. Style approach. Style approach adalah teori yang mempercayai bahwa kepemimpinan adalah suatu hal yang dapat dipelajari. Style approach mengabaikan pendapat bahwa kepemimpinan adalah bakat atau hereditas yang diturunkan. Pandangan beberapa teori tentang style approach. Teori psikologis. Menurut teori managerial grit atau leadership grit,
menjelaskan bagaimana seorang pemimpin membawa sebuah organisasi dalam meraih tujuan dengan dua faktor. Penekanan, yaitu konsentrasi atau fokus pada tugas. Yang kedua, fokus pada manusia. Penjelasan gambar leadership grid. Kita lihat dalam hal ini kuadran 1, 9.1 Authority Compliance Management, yaitu pemimpin terfokus pada pencapaian tugas dan kurang memperhatikan manusia yang bekerja di dalamnya. Komunikasi ke bawah yang dilakukan sangat minim. Tipe pemimpin ini yaitu pertama, pekerja keras dan menganggap semua staf bisa bekerja seperti dirinya. Yang kedua, menganggap semua orang yang sudah tahu apa tugas masing-masing. Ketiga, sesuai untuk sebuah organisasi profesional atau militer. Kuadran kedua 1.9 Country Club Management, yaitu pemimpin membentuk suasana yang kondusif serta memberikan banyak perhatian kepada staf di dalam organisasi. Pemimpin kurang fokus terhadap tugas karena ia meyakini bahwa dengan memberikan suasana yang kondusif, maka dengan sendirinya para pekerja akan bisa bekerja dengan baik. Kuadran ketiga 1.1 Impoverished Management, yaitu pemimpin tidak fokus pada tugas maupun manusia yang bekerja. Sistem ini membiarkan posisi yang sudah ada berjalan apa adanya. Kuadran keempat 5.5 Mid of the road management, yaitu pemimpin memiliki gaya kompromistis di mana ia agak memperhatikan tugas maupun manusia yang bekerja di dalamnya. Pemimpin menghindari konflik. Ia juga agak mendorong kinerja sekaligus memperhatikan kebutuhan orang yang bekerja di dalam organisasi. Kuadran kelima 9.9 Tim manajemen, yaitu pemimpin yang ideal di mana ia sangat memperhatikan kinerja organisasi sekaligus memperhatikan orang yang bekerja di dalam organisasi. Pemimpin ikut bekerja dan memperhatikan kemajuan. Pada kuadran keenam yaitu paternalist atau maternalist, yaitu pemimpin menggunakan gaya pemimpin yang ada pada kuadran 1.9 dan 9.1. Namun natur keduanya tidak bercampur. Kebijakan bisa berubah sesuai kebutuhan, cenderung untuk menjadi pemimpin yang menguasai pengikutnya, penghargaan kepada staf karena kesetiaan dan kepatuhan. Kuadran ketujuh opportunism, yaitu pemimpin menggunakan kelima model kepemimpinan di semua kuadran di dalam kelima grip tersebut secara fleksibel, namun dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan pribadi. Munculnya pemimpin. Pertama, ia dilahirkan untuk menjadi pemimpin, mempunyai bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin, teori genetis. Yang kedua, diberikan kesempatan dan pembinaan untuk menjadi pemimpin, teori sosial. Ketiga, punya bakat dan perlu dibina supaya berkembang, teori ekologi. Keempat, setiap orang bisa menjadi pemimpin tetapi dalam situasi tertentu saja karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan, teori situasi. Demikianlah materi perkuliahan kepemimpinan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan bisa kita terapkan di dalam dunia kerja maupun dunia bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.